Kesehatan jiwa, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya, jiwanya. Kita semua hadir sebagai ikhwan, kita semua malam hari ini manakib dalam rangka kita untuk berbahagia, yaitu dengan cara membersihkan, mensucikan jiwa kita semua. Karena jelas rugilah orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Ada orang fokus hanya membersihkan fisiknya, siang malam, pagi sore hanya fokus membersihkan fisiknya dengan segala macam antiseptik, dengan segala macam pembersih untuk tubuhnya, mempercantik dirinya, membuat dirinya tampan, cantik, dan lain sebagainya. Ada orang-orang seperti ini. Ini pun penting sebagai rasa syukur. Tetapi kita mesti tembus lebih dalam kepada hati kita, jiwa kita, roh kita. Maka yang menentukan kebahagiaan itu, yang hakiki adalah ketika kita betul-betul bahagia dalam rangka kita membersihkan jiwa kita daripada kotoran-kotoran. Kotoran yang ada di dalam diri kita tidak hanya yang sifatnya jasmani ya, jasadiah. Ada kotoran-kotoran yang ada di dalam kalbu kita, jiwa kita. Persoalannya adalah karena kita tidak melihatnya, maka seolah-olah tidak kotor. Padahal kita bisa melihat. Andaikan kita punya rumah di lantainya ada yang ngeres saja, pasir-pasir kecil, ini mengganggu, apalagi sampah. Nah, hati kita juga sama. Ketika kita ada kotoran-kotoran terasa sebenarnya oleh kita semua, masing-masing di antara kita. Perkataan kita jadi tidak baik, perbuatan kita kadang khilaf, emosi kita tidak stabil, hati kita tidak nyaman dan tidak tenang, alias kita gelisah dan lain sebagainya. Ini artinya kita ada kotoran-kotoran. Apalagi lebih dalam ada iri, dengki, ada khawatir, takut, pesimis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Padahal kita, sensitivitas kita mesti kita lakukan. Kita sebagai orang yang mengerti bahwa kita dilahirkan, kita diciptakan ada aspek yang sifatnya kelihatan dan aspek yang tidak kelihatan. Nah, maka disitulah kita penting untuk membersihkan aspek yang tidak kelihatan juga, gitu. Nah, maka kita menjadi penting bagaimana kita dengan zikir ini membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Kalau hatinya kita isinya Allah, maka pribadi kita pribadi yang baik-baik. Tapi kalau hatinya isinya setan, maka yang muncul marah, dendam, kesal, gelisah, dan lain sebagainya. Maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Nah, kita setiap hari diajarkan Abah untuk membersihkan dengan cara apa? Dengan zikir kita, dengan khotaman kita, dengan manakiban kita, dengan amalia syekh mursyid, dengan zikir khafi kita, dengan zikir jahar kita. Inilah dalam rangka kita membersihkan hati kita, maka itulah hakiki kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Nah, karena semuanya itu adalah ujung-ujungnya adalah perasaan kita yang sifatnya positif. Kebahagiaan kita yang sifatnya positif. Kalau kita secara duniawi meminta apapun, ketika ditanya ujung-ujungnya adalah bahagia. Kita ingin uang banyak, kalau ditanya setelah dapat uang banyak bagaimana rasanya, tentu ingin bahagia. Nggak mungkin orang punya uang banyak tapi tidak bahagia. Nah, artinya kebahagiaan ini menjadi penting yang sifatnya tidak kelihatan.
Nah, bahagia itu tidak bisa didapatkan kalau hati kita kotor gitu. Nah, maka disinilah orang-orang yang membersihkan hatinya, orang-orang yang mendapat kebahagiaan adalah orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapa mengerikan kalau kita hidup di dunia ini tidak mendapat ridho Allah. Kita berada di kolong langit ini, Masya Allah, kalau tidak ada ridho Allah, ya seperti apa hidup kita? Rezeki kita tidak dapat ridho Allah, na'udzubillah. Pekerjaan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, mengasuh anak-anak kita. Kalau tidak ada ridho Allah, ya mengerikan kita hidup di dunia ini. Maka sebaliknya, ketika kita apapun aktivitas yang mendapat ridho Allah, maka nikmat gitu. Ridho Allah itu akan kita dapatkan di akhirat nanti, itu tergantung kita mendapatkan ridho atau tidak ketika kita di alam dunia. Dulu kita sama-sama di alam ruh, alam spiritual. Kita masuk ke alam rahim. Step yang selanjutnya di alam dunia. Dan kita semua sama nih hari ini di alam dunia. Langkah yang ketiga. Nanti sama-sama secara prosesnya dalam Islam adalah kita masuk ke alam barzah. Kita masuk ke alam kubur dan yang terakhir alam akhirat. Kita sebenarnya tidak usah berpikir alam akhirat nanti kita baik atau tidak, selamat atau tidak, bahagia atau tidak. Termasuk di akhirat nanti. Kita di surga atau di neraka, bahagia atau tidak. Itu semua tergantung kepada hari ini di dunia. Di dunia kita, kalau kita sebaik-baiknya dan mendapat ridho Allah, maka niscaya ridho Allah didapatkan di akhirat nanti. Ridho Allah didapatkan di alam barzah nanti. Itu semua tergantung kita mendapatkan ridho atau tidak selama kita hidup di dunia. Maka Abah mengatakan apa? Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. La yunalu ridwanullah fil akhirati illa idza nila bihi fid dunya fil hayati qablal maut. Jadi keridhaan Allah di akhirat itu kelak tidaklah akan dapat diperoleh melainkan dengan meraih keridhaan di dunia. Fil hayati qablal maut. Saat masih hidup sebelum ajal menjemput. Nah, itu penting. Jadi kalau seandainya kita hari ini semua adalah orang-orang yang telah mendapat ridha Allah, Masya Allah. Ini jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua, bahwa kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti yakin sebagai murid Abah, kita mesti yakin sebagai ikhwan Abah. Siapapun kita, ini jaminan Syekh Mursyid. Kenapa Abah mengatakan demikian, bahwa kita mendapat ridha Allah di dunia ini? Masya Allah. Kalau Abah sudah mengatakan ini ridha Allah kita dapat di dunia ini, maka bagaimana kita bicara akhirat dan alam barzah dan akhirat? Ya pasti mendapatkan ridha Allah. Apa alasannya? Alasannya adalah bil bay'ati wa talqin. Karena kita di dunia ini telah mendapatkan bay'at dan talqin. Maka inilah orang-orang yang mendapat ridha Allah. Dengan bayat ini, dengan talqin ini yang ditanamkan kepada kita semua daripada Syekh Mursyid, ini adalah alat untuk mendapat ridha Allah ketika kita di dunia. Sebagaimana apa? Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan talqin bayat kepada sahabatnya, kepada para tabi'in semasa hidup mereka. Maka Allah berfirman, apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Ini jelas di dalam surat Al-Fatah. Sungguh Allah telah meridhoi. Nah, jelas sekali di sini. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji melakukan baiat tahta syajarah, berjanji setia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Pohon apa? Pohon la ilaha illallah.
Dialah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Nah, kalau kita semua sama. Kita semua adalah berbaiat, berjanji setia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Secara jasmaniah Rasulullah sudah tidak ada. Maka wasilah kita untuk sampai kepada Rasulullah adalah para pewarisnya, para silsilahnya. Dan hari ini kita sampai kepada Syekh Mursyid Aba Awas secara jasmaniah, jasadiah berada di tengah-tengah kita semua. Sehingga kita bisa melakukan baiat dan talqin. Baiat itu apa? Berjanji setia. Berjanji setia dalam hal apa? Berjanji setia dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Janji setia dalam rangka kita menjadi orang-orang yang soleh. Hamba-hamba yang soleh. Janji setia kita dalam rangka bertuhan kepada Allah. Janji setia kita dalam rangka kita la ilaha illallah. Dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disinilah ketika kita sudah berjanji, berbaiat kepada guru kita, hakikatnya kepada Rasulullah, maka disitulah sungguh kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan kita kenapa kita telah mendapat ridho Allah, karena telah ditalkin zikir oleh Syekh Mursyid kepada kita semua, sebagaimana Rasulullah berikan kepada para sahabatnya. Dan ini merujuk daripada ayat suci Al-Quran. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, yang telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang kita lebih hebat syukuri dari semua yang ada. Banyak yang kita syukuri dalam hidup kita. Dalam hal apapun. Kalau kita buat jurnal syukur, kita list, kita menulis dari pagi sampai sore tidak akan habis. Tapi syukur yang luar biasa adalah syukur ketika kita telah berbaiat, telah melakukan talqin zikir. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika di lapangan banyak orang-orang secara arti mereka takut dengan baiat, dengan talqin. Padahal jelas ada Al-Qur'annya, ada ceritanya, ada contohnya. Nah, maka disinilah orang-orang telah memberikan hal-hal negatif kepada nama talqin, nama baiat. Padahal hakikat sebenarnya talqin dan baiat adalah di bawah sajarah, di bawah pohon la ilaha illallah. Talqin zikir adalah kita berjanji setia untuk berla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. La ilaha illallah. Apapun yang kita tuhankan di dunia ini, tiada illallah kecuali Allah. Inilah nafi isbat. Meniadakan semua Tuhan-Tuhan. Kalau dulu kita punya Tuhan, orang-orang dulu punya Tuhan-Tuhan yang bukan Allah. Yaitu sembahan-sembahan yang nampak. Ada tempek, ada berhala-berhala. Mereka disembah gitu ya. Mereka menyembah. Kalau sekarang, ya mungkin ada. Tetapi yang lebih berbahaya adalah Tuhan-Tuhan yang tidak kelihatan. Atau Tuhan-Tuhan yang kelihatan yang sifatnya bukan berhala. Yang sebenarnya dia telah memberhalakan. Bertuhan kepada jabatan. Bertuhan kepada harta. Bertuhan kepada kemewahan. Bertuhan kepada materi. Dan lain sebagainya. Ditiadakan la ilaha. Tiada Tuhan, 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 Tuhan yang lain. Illallah. Hanya Allah. Inilah isbat. Nah, maka karena kita dalam sepanjang usia kita hidup, sering tanpa disadari kita mempertuhankan lain-lain. Kita mempertuhankan motor, kita mempertuhankan mobil, kita mempertuhankan rumah, mempertuhankan uang, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan hal-hal yang kita sukai, maka kita lupa, maka kita diajar oleh pengersa Abah. Kita perbanyak zikir ba'da salat, la ilaha, tiada Tuhan illallah, hanya Allah.
Inilah bentuk daripada autosugesti yang masuk dalam diri kita agar masuk kita bahwa menyadarkan diri kita penting illallah, yaitu untuk menyadari dari semua Tuhan-Tuhan selama ini yang kita sembah tanpa disengaja atau disengaja, illallah, ternyata Tuhan kita hanya Allah. Nah, di sini disadarkan betul la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, berbahagialah kita semua, bersyukur karena kita betul-betul telah diajarkan guru kita, pengersa Abah, untuk dalam rangka kita berbaiat, bertalkin. Jadi talqin itu jangan ditakuti. Justru harus disukai. Harus dijelaskan. Walaupun kita dengan bahasa-bahasa yang lain. Satu saat saya datang ke pengersa Abah. Abah, bagaimana kalau seandainya saya memberikan talqin zikir kepada orang-orang yang khawatir terjadi hal-hal negatif. Karena kalimat talqinnya sudah menjadi negatif. Saya menggunakan ijazah zikir. Saya menggunakan terapi zikir. Saya memberikan amalia zikir. Gitu. Bahkan bahasa yang lebih keren gitu ya. Bagi orang-orang yang merasa sok intelektualnya bagus. Diprogram gitu. Install. Diinstall dengan la ilaha illallah. Setelah saya cerita kepada Abah. Abah mengatakan inilah pentingnya ilmu. Abah meminjam. Meminjam mulut-mulut dengan sesuai keilmuannya. Intinya adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah. Dan ismu zikrillah. Nama Allah. Menyebut nama Allah di dalam hatinya. Nah, maka disinilah kita strategi dakwah kita, syiar kita bagi teman-teman yang mengetahui di komunitasnya, di lingkungannya dengan alergi nama-nama talqin bayat. Maka kita bisa gunakan ijazah zikir, amalia zikir, dan lain sebagainya. Kalau kepada jemaah umroh, saya sering mengatakan ini adalah amaliyah atau ini adalah wirid untuk umroh yang mabrur, haji yang mabrur. Begitu. Sebagaimana Abah katakan. Agar apa? Ya mereka orang-orang yang mau ke Baitullah merasa bahwa oh saya mau mabrur, saya mau makbul. Apa alatnya? Alatnya adalah ini. La ilaha illallah. Kalau kamu tidak punya alat ini, maka banyak orang yang hanya keliling tawaf sa'i, ya tidak ada isinya. Nggak bertemu Allah gitu. Nah, disinilah kita penting, Bapak Ibu, bahwa ternyata talqin zikir, bayat zikir ini ada dalam rangka kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan jelas-jelas di dunia ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berbahagialah orang-orang yang talqin zikir, patut bangga, patut bahagia, patut patut percaya diri bahwa kita adalah orang yang telah mendapat ridho Allah. Alasannya karena telah talqin zikir sesuai dengan bagaimana Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya. Dan kita lihat di dalam surat Al-Fatih ayat 18 tentang sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang telah berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon la ilaha illallah. Maka ajaklah saudara-saudara kita, ajaklah tetangga-tetangga kita, orang sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dengan talqin zikir. Maka disinilah kita tugas untuk bagaimana kita melestarikan. Tidak hanya kita mengamalkan dan mengamankan, tapi melestarikan. Semuanya punya kewajiban, dakwah punya kewajiban, kita semua dalam profesi apapun, dengan cara kita mengajak orang untuk belajar zikir. Paling mudah apa? Paling mudah gampang. Sekarang ajak orang untuk Zoom. Yuk kita Zoom, kita dengarkan, kita amaliyah, ini berkah. Dengerin saja ya selama setiap malam. Nanti akan terjadi keajaiban-keajaiban. Orang biasanya senang kalau ada keajaiban-keajaiban. Kamu dengan ikut Zoom, masuk ada keajaiban-keajaiban. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan-keberkahan. Lama-lama mereka pun akan mengerti. Jadi inilah Bapak Ibu, kita semua bersyukur, kita semua telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Abah, terima kasih kita semuanya. Sama-sama kita satu la ilaha illallah bersama Syekh Mursyid dibimbing oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah senantiasa dan karomah barokah abawas untuk kepentingan kita semua yang hadir, yang tidak hadir, keluarga besar kita semua.
diberikan kekuatan lahir batin, diberikan rezeki yang berlimpah, hajat yang baik dikabul oleh Allah, dan juga kita semua dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khusus pada pemangku manakib pada malam hari ini Ibu Haja, Tuti, sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.